temanya adalah diskusi menciptakan nilai di zaman turbulensi. Diskusi ini ya bersama siapa aja? Yaitu Niko A. Pranoto, Eka Sofian Rizal, Mario Utama, dan Roy Antonius. Kepada 4 nama tersebut kami persilakan untuk maju ke depan. Silahkan. Ini darah-darah muda nih Pak, darah-darah muda ya. Ayo, aplaus saya lebih kencang. Nanti ketemu sama Selamat sore semuanya. Kenapa jadi saya ngomong duluan? Pertama-tama, selamat ulang tahun ke DGI dan kepada foundernya, pendirinya, Pak Anik Hadinata. Kita berbahagia sekali bisa berjumpa lagi di tahun 2022 dan kita mau saling sharing tentang values ya saat ini bersama rekan-rekan saya di sini. Yang kedua, perlu diketahui bahwa judulnya diskusi. So sebaiknya, ini saya sebenarnya pengen pakai ini. Tapi kita semangatin perjumpaan kita kali ini dan juga kebersamaan rame-rame pada datang di sini dengan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi, jadi jangan sampai bilang berdebat atau apa, karena DGI bukan persoalan untuk persaingan. DGI itu adalah persatuan, itu yang kita harus ingat. So kita mau berdiskusi tentang nilai-nilai di era turbulensi. Waktu dan sempat saya serahkan ke 3 orang ini. Kasih program. Kita bawa santai aja. Soalnya ini udah hari Kamis ya. Saya capek kerja selama 4 hari sebelum ini. Jadi kita ngumpul-ngumpul di sini, kita ngobrol-ngobrol santai dan kita coba bahas tentang value-value yang kita rasakan belakangan ini dengan lajunya teknologi dan juga pesatnya inovasi di 2 tahun terakhir terutama. Oke, siapa yang duluan nih? Mungkin dari yang pegang mic dulu. yang paling muda yang mana? Yang paling muda, yang paling muda dulu deh. Oh jangan dong, jangan. Pakai KTP nih. KTP. Kayaknya. Ayo silakan. Waduh. Oh udah buka. Oh udah buka ya. Oh iya. Udah buka. Mau coba dulu nih. Iya, Rai silakan. Ya baik, selamat sore Bapak Ibu. Saya jadi saltum sendiri nih pakai ini karena tadi habis rapat. Ini kayaknya settingan weekend, settingan weekday. Ya sekali lagi saya juga mengucapkan selamat ulang tahun DGI ke-15 dan saya juga mengucapkan selamat juga kepada Pak Hani. Mungkin Pak Hani juga lupa, Pak Hani pernah datang di kampus saya di Maranatha di Bandung, Mbak. Ya waktu itu Pak Haji sama Pak Hani hadir memberikan penilaian buat tugas akhir. Itu sangat berkesan buat kampus saya yang dulu. Nah sekarang kebetulan saya sudah hijrah ke kampus yang baru di UMN. Dan saya mungkin di sini sekali lagi menyampaikan bahwa terima kasih buat Pak Haji, Mbak Olin yang sudah memberikan kesempatan. Saya merasa ini saya diskusi dengan kaliber berat semua, walaupun bajunya paling formal, tapi ini bukan karena ini, ya karena kebetulan udah rapat sebelum ini. Ya tentu kalau saya tadi Bro Niko udah kasih prolog tentang nilai dan turbulensinya, saya juga kayaknya kasih prolog juga sih, gitu ya. Biar kita lempar yang berat-berat di ujung aja. Memang seperti itu settingannya gitu. Ya, karena saya posisi sekarang saya sebagai dosen di UMN dan juga kebetulan dipercaya oleh yayasan. Kami di UMN punya politeknik yang baru dan saya dipercaya menjadi direkturnya. Tidak ada DKV, tidak ada desain grafis, tapi kami akan berkonsentrasi di pengembangan di digital animation. Dari perspektif pendidikan, turbulensi yang kami rasakan dan mungkin Bapak Ibu semua di rekan-rekan pendidik, seperti sesuai dengan kita diskusikan di hari-hari persiapan kemarin, itu adalah turbulensi di bidang bagaimana kita menangkap kebutuhan industri. Di sisi lain juga kita juga mengalami turbulensi dalam menyampaikan atau memformulasikan pendidikan di era COVID. Ya, kita belum seutuhnya lepas dari COVID, tapi kita juga belum sepenuhnya terjerat di kondisi seperti ini. Ada industri yang terus berubah, menuntut kesiapan agile yang sangat tinggi, kebutuhan masyarakat juga terus berubah hari demi hari. Pendidikan kita menjadi kewalahan untuk keep up, begitu kan? Nah, bagaimana cara kita mendeliver pendidikan juga menjadi salah satu tantangan buat kami di pendidik gitu. Dan bagaimanapun juga kami tidak bisa
menghilangkan proses afeksi, kita duduk bersama di meja besar, asistensi ya Pak Hani, kita bicara soal sketsa, kita bicara soal brainstorming, itu digantikan dengan pertemuan-pertemuan Zoom, ada chemistry yang hilang di sana. Nah, tapi kalau kita hanya berfokus dengan proses, kami juga khawatir dengan bagaimana cara nanti the future of graphic designer Indonesia itu memiliki afektif yang cukup, memiliki empati yang cukup dalam memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bagaimanapun juga yang namanya problem solver itu jadi tanda kutip dipertanyakan. Bagaimana kita solving the problem, sementara kita juga tidak bisa mengenali problem itu secara real. Nah, saya rasa itu sih kalau saya dari perspektif saya kaitan dengan bagaimana kita melihat DGI ini menjadi pilar. Ya, kalau saya waktu itu masih ingat Pak Hani di kampus saya ngasih penilaian, kami undang industri, kami undang pakar-pakar dari industri, kami undang Mas Aji, ada Pak Hani di sana. Kalau industri memberikan penilaian mana yang punya nilai value yang hubungannya dengan komersial, atau yang baik atau yang bagus, sementara saya masih ingat Pak Hani selalu memberikan penilaian yang benar, ada kaidahnya, dan itu yang menurut saya penting di saat seperti ini. Dan mohon maaf ini juga saya harus ngomong jujur, ini itu yang hilang dalam pendidikan kita sekarang gitu. Jadi pragmatis sekali kita melihat menjadi problem solving adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing, konsumerisme. Itu saya pikir tantangan yang mungkin dirasakan juga di kampus-kampus lain. Saya rasa itu sih. Kita lempar yang berat. Harusnya levelnya makin berat ya. Iya, makin Kalau sana makin berat lagi. makin berat. Duluan. Silakan Roy, kasih. Selamat siang teman-teman dan rekan. Saya juga berterima kasih Pak untuk Pak Hani. Kita udah lama nggak berjumpa ya Pak. Kayak mungkin Pak Hani juga mungkin siapa ya. Jadi kalau dulu tuh saya sering banget sama Pak Guntur, sering membantu Pak Guntur di FGD sama cukup lama banget sih. Kayak udah ketemu Pak Hani cukup 10 tahun yang lalu ya Pak. Pak dulu yang sering ke MOI ke kantor FGD ya Pak. Seperti itu. Lalu saya juga sering juga bantu sama Mas Aji sama Rolin untuk DGI juga seperti itu. So, yes, sangat-sangat bahagia banget nih bisa ketemu Pak Hani lagi yang ya mungkin nanti kita banyak ngobrol lagi Pak ya. Kalau misalkan mungkin di hari ini saya mungkin lebih bawa menilai nggak gitu banyak mungkin tentang turbulence ya. Maksudnya semua hal yang kita jalankan itu mungkin kita nggak bilang itu turbulence secara ya yang dukanya lah atau yang jelek-jeleknya. Cuma kalau kita lihat ini adalah perubahan yang kita evolve ke masa depan. Karena misalkan jujur saya ketika saya pertama kali jadi desainer, dari segi software aja ya kita maksudnya pertama kali itu belum ada namanya Adobe. Pertama kali saya masih pakai Quick Express. Sama ya, berarti kita umurnya beda nih. Saya masih pakai Quick Express, masih saya banyak kan pakai hand drawing dan dengan kreasi tangan, ya kan. Masih ke toko buku, beli buku dan juga ke library. Namanya internet itu belum sesufficient sekarang, yang namanya kita tinggal pencet, kita pakai HP, enggak, ya seperti itu. Tapi memang di zaman dulu ketika saya kuliah, impian saya itu memang publishing. Ya kan? Tapi ke lanjutnya sini, ketika saya bantu Pak Guntur, wah saya pengen bawa tuh majalah, ya kan? Publishing ke dalam majalah, ke buku, sehingga sering bantu ke Red and White Publishing. Dan tapi ada beberapa hal yang dengan Mr.com itu datang, industri memang berubah. Dan adalah datang yang namanya website, yaitu majalah-majalah mulai tersingkir, mulai tidak dilirik lagi. Jadi namanya kita ngomong tentang short life itu akan hilang, right? Dan datanglah digital era yang everything can be just dilihat di online, dilihat di all digital platform. Dan dengan lagi datangnya sekarang lagi nih social media, eranya social media, digital marketing. Dengan saya yang namanya ilmu yang apa itu ya? Apalagi kemarin kita juga ada di panel social media. Kita juga bingung nih, kita cari konten kreator, konten spesialis, konten writer, apalagi banyak nih, banyak banget dengan posisi-posisi yang sekarang ada ya sebutkan. Tapi kalau misalnya kita lihat adalah memang dunia ini jalan sangat cepat sih, seperti itu. Memang kalau misalkan kita dibilang mana duluan ya, kata apakah fasilitator ataukah kita secara industri yang mesti menginfluence, memang ini mesti banyak ya kita ngobrol bareng seperti ini sih, seperti kan kebutuhan. Karena kalau misalkan zaman dulu
ketika kita mentempuh sesuatu, orang jujur aja Pak ya, sejak saya mulai usaha di bagian desain grafis, orang tua saya masih bingung saya usaha apa. Betul. Jadi sering banget nih saya kadang-kadang kasih lihat buku yang saya bikin dari Pak untuk Pak Guntur ya. Ini Pak, ini buku yang saya kerjain. Bapak saya tanya, kamu ngapain? Kamu foto? Bukan. Kamu yang nulis? Bukan. Jadi kamu ngapain dong? Saya ngedesain. Lah gitu doang. Ya kan sangat lucu gitu kan. Memang di graphic design kita memang ya multidisiplin ya, kita cross platform untuk kita bisa mendirikan sesuatu karya sendiri ya kan seperti itu kan. Tapi memang zaman ini berubah lagi, ya kan. Sekarang ada namanya motion graphic, udah masuk ke dalam digital lah, 3D dan segala macam. Nah, jadi kadang-kadang di berapa tahun yang lalu saya punya ini, jadi gimana? Cukup panjang relasinya tuh dari ipar saya, kok kakak saya punya istri punya kakak punya anak, jauh ya. Dia sempat magang di tempat saya. Gitu. Dia tanya, loh kak kalau misalnya saya, juga saya uncle sih sebenarnya, uncle. Jadi kalau misalkan saya ini mau ambil jurusan apa ya? Jadi sebenarnya banyak yang anak-anak muda yang masih umur 16-an, 17-an, mereka tuh mungkin masih mencari identitas, mencari ke depan itu arahnya kemana. Nah itu tuh mereka sangat bingung karena industri sekarang bukan cuma desain grafis. Di zaman saya ada desain grafis, ada multimedia. Nah ada multimedia, ada graphic art lagi. Dan sekarang tuh mulai lebar sekali. Malah kadang-kadang masih ada juga yang sekarang yang apply cuma mau jadi social media designer. Maksud gua, jadi lu bukan jadi cuma bikin social media, gue jadi menarik gitu. Gak mau ada karya lain, gak mau ada packaging, gak mau ada logo, gak ada branding gitu. Jadi kok jadi kayak lucu ya gitu kan. Ada kata kalau industri social media ini akan hilang, lu mau ngapain? Ada kata ya, maksudnya kemana lagi ya kan dengan talenta yang kita ada ya? Apakah memang talenta kita sebagai desainer cuma hanya sepantas social media aja? Atau cuma hal-hal yang diposisikan jadi pocket ya? Jadi cuma industri yang seperti itu kan? Tapi kalau misalnya dari mereka tuh sebenarnya mereka kadang-kadang bingung sih seperti itu. Jadi kalau mereka bingung, mereka mau kemana? Karena penawaran tuh banyak. Nah kadang-kadang juga saya ngomong nih kan ini jadi boleh bilang apa ya? Saya ngomong ke ipar, jadi kakak saya punya ini ya, ipar apa lah, aduh lah, pokoknya ke orang tuanya. Orang tua saya, oh Mario, saya pengen nanya dong, kalau anak saya masuk ke industri desain, end game-nya apa? Waduh, mulai benar saya kegambar. Ya gitu deh. Dibilang-bilang industri kita yang sukses sih banget. Sampai kita umur berapa kita bisa menjalani? Maksudnya kan kalau kita lihat perusahaan luar negeri, mereka kan dari kecil, dari sebuah perusahaan, agensi, mereka bisa expand ke internasional, ya kan? Mereka mekar gitu. Misalnya contoh kayak perusahaan kayak WPP, yang ada Ogilvy, Lander, ada Super Union di dalam ini, mereka tuh bisa expand. Tapi di kita kemana? Seperti itu. Di kita kemana? Saya juga kadang pikir, ya juga. Apakah saya ini jalankan desain grafis, mungkin bikin jejak? Ya kan kita memiliki jejak senior ya Pak ya, gitu kan, memiliki jejak senior, kita kemana? Gitu. Dan apalagi sekarang ini kita kena pandemi yang namanya mengkurang dengan seperti kayak kita ngomong tentang mengumpul ya, zaman dulu kan ada FGDI ya, atau ada banyak lah ya, hal mungkin saya ketinggalan zaman nih mas. Apa saya yang ketinggalan zaman ya? Maksudnya itu mengkurang tuh, dari dulu ada FGD setiap 2 tahun ada FGD besar-besaran, kita belajar tentang printer, kita belajar tentang kertas ya, ada Pak Peter di sini sama Pak Agung, kita belajar banyak dengan hal, tapi sekarang hilang. Banyak yang kita interview sekarang, apa yang mereka tuai dari edukasi itu mengkurang sih. Gitu. Tapi mungkin ini bukan cuma kesalahan sih, tapi memang ini mungkin sesuatu yang kita bisa lihat juga, bagaimana kita bisa lebih erat lagi nih di antara industri. Karena mungkin ada beberapa juga, ya udahlah ngapain ngertiin tentang printing ya, FA itu apa sih? Oh my god itu. Maksudnya ada beberapa yang nggak ngerti FA, masih nggak ngerti kalau kertas apa yang pakai, udah AP aja, AP apa CP, karena apa sih terpak. Karton atau pokoknya kertas-kertas yang lebih yang biasa, yang komunitas. Mereka nggak ngerti tentang material base, finishing base yang tadi saya keren banget, saya demen banget aku namanya ya. Langsung pegang langsung tahu nih ini skin, ya kan? Dengan ya black on black gitu kan seperti itu. Nah belum tentu nih anak-anak yang sekarang ini yang muda-muda ngerti. Nah mereka tuh yang tadi yang saya singgung lagi, orang tua itu menanyakan ketika saya sekolahkan anak ke dalam sebuah universitas, mereka sampai mana? Mereka sudah lulus kerja berapa tahun? Apakah gimana? Nah,
berapa ya? Sorry mohon maaf ya, saya bukan mau mengambil ya, tapi saya sempat dengar adalah, wah kamu jadi desainer, musik bisa entrepreneurship. Kamu bisa langsung 2 tahun 3 tahun kamu bikin agency sendiri. Oh iya Pak, dan sukses. Banyak yang mengikut. Tapi di saat itu ketika mereka jalan, ya kita namanya kita hidupkan mesti ada beberapa value. Yang pertama yang kita belum ada apa-apa ya, yang kita keluarkan waktu. Ya benar kan ya? Ya kan? Misalnya if we don't have anything, waktu yang pertama. Kita akan taburkan waktu menginvest untuk memperkembangkan karya kita menjadi portfolio. Yang kedua, once kita ada waktu, kita masukkan ke skill. Nah setelah skill, kemana? Oke lah, kita bisa ada orang desainer yang mengapply ke kita semuanya jago deh. InDesign bisa, Photoshop bisa, semua aplikasi Adobe bisa. Andai kata. Tapi ketika mereka sudah ada seperti ilmu seperti itu secara skill, lanjutnya kemana lagi? Apakah mereka punya knowledge-nya? Apakah mereka punya karakter? Badan kreatif ya. Kebanyakan 88,8% agensi yang tidak punya legalitas. Sehingga mereka jadi freelancer. 88,8 Itu dari saya ada dari itu backcraft yang kemarin di apresiasi yang satu lagi. Ya, jadi dapat 12% ya 12%. Benar. Dan setahun itu kurang lebih dari semua universitas di kurang lebih itu ada lah ya, tercatat ya. Itu kurang lebih ada 2.500-an mahasiswa yang lulus TKP. Kemana? update-nya Pak. Kemana ya? Kemana? Nah, maksudnya orang-orangnya kemana? Ya kan bilang oke, banyak startup yang bangun Pak, ya kan banyak startup yang merekrut semua profesional ini yang masuk ke dalam dia atau berapa big startup company. Lalu kemana lagi yang lain? Seperti itu. Nah ini yang menjadi hal-hal yang jadi mereka tuh bingung. Jadi ketika dari universitas, saya cuma merasa doang dari universitas mendengar itu, oh ya udah kita punya kurikulum, kita sebarin aja semuanya ada. Jadi semuanya dicicipin. Jadi oh nanti di sini ada motion graphic ada, digital media ada, Photoshop ada, printing ada, tapi nggak menguasai apa-apa. Ketika mereka masuk ke dalam sebuah agency atau mereka mau apply, everything for them is just 101. Nothing is in depth. InDesign pun masih raba-raba, lucu ya. Saya punya desainer, saya nggak bisa ngomong dari mana. Cukup loh, dia udah cukup intern 2 kali apply sebagai desainer. Ya kita coba hiring untuk probation. Dia menarik garis. Gue lagi liatin di belakang. Dia menarik garis, seruk satu. Gue liatin, ya kenapa? Kedua kali, ketiga kali. Dia nggak tahu tuh pecah-pecah shift untuk tarik garis lurus. It's a joke gitu, it's a joke for me. Gitu kan. It's like, what do you learn? Gitu kan, what do you learn? This is reality. Dan banyak hal-hal yang lucu banget. Gitu kan, maksudnya kok it happens lately ya, in mostly 2017 above. Yang kita tahu itu lucu-lucu gitu. Anak-anak yang lucu-lucu. Gitu kan, seperti itu. Dan honestly, fragility-nya ini lah. Yang mungkin yang terakhir ini, kan maksudnya pertama kan waktu, skill, karakter, right? Karakter itu kan ya misalnya work ethic, business ethic. Yang terakhir itu ya mindset ya. Menurut kita tuh mindset mereka tuh terbelah-belah sih. And I hope mungkin ya ini bisa menjadi satu, bukan turbulensi, tapi bisa menjadi satu adalah bagaimana itu kita bisa coba mengobrolkan ini. Karena kalau misalnya kita punya prinsip akar kita ke atasnya makarnya jadi banyak yang lucu-lucu, nanti buahnya juga akan bingung-bingung ya gitu kan. So kalau misalkan kerinduan saya itu adalah sebenarnya kita selalu melihat negara lain seberapa hebat desain di negara lain. Misalkan kayak Singapura ada Ford Policy, Jepang ada Social Japan Design, nah, Indonesia itu ya boleh nggak kita maju lagi secara sejarah desain Indonesia. Dan itu kayaknya belum ada, ya mungkin apa saya kurang ada tahu ya itu yang masih. Nah itu yang menurut saya itu yang bisa kita terapkan si archive desainnya seperti itu dengan desain-desain yang ya kalau nggak kan kalau kita lihat dengan ngomong desain kan yang tadi disebutnya sebelumnya ya dia lagi kan ya nggak masalah sih itu juga teman-teman kita juga semuanya tapi we hope itu bisa diturunkan ke generasi selanjutnya lagi kalau nggak akan ya berhenti mungkin di level kita nih atau di bawahnya kita dikit gitu, seperti itu sih. Nah, kalau menurut saya ini ada opportunity ya, bukan turbulence dan
yang buruk, karena memang ini shifting generation. Apalagi sekarang juga dengan gadget yang sangat gampang banget nge-like, ngeliat, ya hal-hal seperti ini yang mungkin yang bisa lebih lanjut lagi sih. Apakah kita bisa ada Zoom? Belakangan ini kan kita dengan DGI kan sering ada Zoom, ada discipleship, ya kan seperti itu kan. I think this will be a good program yang mungkin yang bisa membuka mata lebih lagi kepada desainer-desainer ini, supaya mereka tuh tidak melencong secara misalnya. Sayang sekali sih, maksudnya kita sekolah 4 tahun, kita intern, kita kerja, lalu kita buang semuanya, buka toko ayam atau buka whatever it is yang saya rasa, aduh sayang banget ya talentanya gitu kan, yang sebenarnya bisa diperkembangkan. Kalau dari saya lagi dulu sih ya, mungkin udah kebanyakan. Thank you Mario. Oke. Nih, stop gue nih kayak kalau kepanjangan. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Pak Hadi, apa kabar? Ada 2 hal ya dalam tema hari ini tentang penciptaan nilai dan turbulensi gitu. Saya pikir berat ya, pertama penciptaan nilai, karena sebetulnya persepsi tentang kegiatan kita, profesi kita, studi kita itu mayoritas atau dominan masih di wilayah penambahan nilai. Jadi nilainya ditentukan oleh pihak luar, desainer cuma nambah-nambahin gitu ya. Jadi makin cantik, makin hebat, makin bagus, makin keren dan lain-lain. Penciptaan nilai ini sangat berbeda dengan penambahan nilai. Oleh sebab itu dia turbulensi tersendiri gitu ya, dalam makna katanya aja udah turbulensi gitu. Kedua tentang turbulensi itu sendiri gitu ya. Kalau saya ingat, coba saya jujur terhadap diri saya sendiri, ini terinspirasi dari tulisan-tulisan Pak Hani dan dari figur Pak Hani yang selama ini saya kerjasama juga sama Pak Hani beberapa kali. Saya terutama terinspirasi dengan kesabaran, dengan kejujuran gitu ya, dengan hold back gitu ya. Jadi kita jangan terlalu banyak terhanyut kepada pergerakan yang di luar kontrol kita, tapi apa yang kita bisa kendalikan adalah dengan menjaga jarak dengan gerakan itu dan kita menilai itu. Itu yang saya pelajari dari Pak Hani. Dan kalau saya ingat-ingat lagi, tadi ya balik ke kejujuran, saya itu 93 itu udah part-time ke dosen saya. Ini kayaknya saya beruntung sekali gitu ya. Karena dosen saya ini termasuk eksponen dari IPGI, namanya Pak Aten Waluya. Dan Aten Waluya ini pendekatannya ilustrasi, visual banget gitu ya. Jadi saya, waktu saya lihat kartu nama saya juga ternyata ilustrator, saya awalnya gitu. Ilustrator baru jadi desainer grafis. Saya belum kenal Pak Hani, tapi saya sangat terinspirasi sama karya-karyanya Pak Hani gitu. Jadi saya sangat beruntung ketemu orangnya gitu. Dan karya-karya itu tuh semacam memberi gitu ya, memberi semacam semangat untuk mengeksplor sesuatu yang berbeda, yang khusus gitu ya. Saya perhatiin ini kayaknya airbrush nih, jadi saya ikutan airbrush gitu. Ini kayaknya pendekatannya ke sini saya ikutin gitu. Tapi kemudian terjadi turbulensi ya, karena menurut saya kayaknya ini karya ini tuh bukan lahir sebagai end result dari karyanya, tapi pasti ada pikiran-pikiran. Nah itu tadinya saya pikir desain grafis itu tentang visual gitu ya. Ternyata setelah kita terbuka gitu ya, karena kita melakukan maka kita terbuka mata hati kita gitu ya. Ini pasti ada pikiran-pikiran. Nah itu yang sebetulnya menyebabkan turbulensi di saya gitu ya. Karena berarti modal saya selama ini jago gambar gitu. Itu tidak ada artinya sebetulnya dalam kegiatan saya ini, karena saya diminta untuk berpikir. Itu kalau
saya ingat tuh itu masanya gitu ya, saya frustasi. Sementara orang-orang sekitar saya mengeluh-elukan karena desain itu tentang itu. Gitu. Tapi kok nggak tahu kenapa ya di pikiran saya desain itu bukan itu. Desain itu tentang kenapa si karya ini tuh jadi. Gitu. Kenapa jadi wujudnya. Gitu. Nah itu yang menyebabkan turbulensi awal gitu ya. Berarti ada sebetulnya turbulensi yang diciptakan dari dalam diri kita, bukan dari luar. Maka saya mencoba mulai terbiasa dengan turbulensi dari dalam itu gitu ya. Mencoba mempertanyakan kembali, bermodal dengan kesabaran ala Pak Hani itu Pak ya. Kita bisa menjaga jarak dengan itu dan menilai, oh kan nggak harus gitu, kan bisa cara yang lain, kan bisa teknik yang lain, kan bisa ide yang lain, konsep yang lain. Nah, dari situ mulai itu ya, semacam mudah sekali memahami apa itu penciptaan nilai. Kalau sebelum ada turbulensi dari dalam, jadi kita hanya bisa berubah karena ada pengaruh dari luar. Untuk ngerti apa itu penciptaan nilai kayaknya berat gitu ya. Selalu kita kembali lagi ke penambahan nilai gitu ya. Selalu kita kembali lagi terjajah oleh misalnya brief yang sama sekali tidak dikendalikan oleh siapapun ya, termasuk oleh kliennya gitu ya. Karena brief itu ngikutin dinamika yang terjadi di luar kendali kliennya juga gitu. Ya kan, masalah ekonomi itu kan kliennya juga nggak punya kekuatan untuk mengelola itu gitu ya. Masalah waktu, dan waktu ini kan sebetulnya berbanding lurus dengan investasi kualitas gitu ya. Jadi kebiasaan sistem kebut semalam itu juga hadir di bangku-bangku kuliah gitu ya. Kayaknya harus segera diubah. Terus faktor berikutnya adalah tentang literasi desain itu ya. Kita kan dulu susah banget ya nyari pikiran-pikiran orang, kan buku itu kan isinya pikiran-pikiran orang gitu ya. Pikiran-pikiran orang yang sangat personal, yang bisa menghilangkan kalimat-kalimat atau narasi-narasi yang normatif, yang netral gitu ya, yang sebetulnya nggak ada nilainya gitu ya. Seperti juga yang sering banyak terjadi sekarang gitu ya, misalnya human centered design, itu kesannya keren gitu ya, padahal kan bukan tentang narasi itunya ya, tentang apa yang dilakukan atas nama itu gitu ya. Nah itu yang kayaknya mungkin bisa literasi visual macam buku-buku yang dikeluarkan oleh DGI ini harapannya bisa membantu kita untuk menciptakan turbulensi dari dalam gitu ya. Supaya kitanya selalu menikmati kondisi-kondisi yang sedang terjadi gitu ya. Misalnya ada perubahan teknologi, nyantai banget gitu ya. Ya oke, saya ngerti sebetulnya teknologi ini hanya alat dan hanya sarana gitu ya. Digitalisasi hanya sarana. Kan kita yang sebetulnya aktor utamanya tetap ada di manusianya gitu. Nah, ya kayak gitu mungkin terjemahan saya tentang tema hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Bro. Oh, menarik sekali. Thank you Kak. Ini kita mesti reputar lagi. Saya sedikit rangkumkan aja ya, bahwa dari tadi juga lupa diperkenalkan, Roy Antonius ini adalah dosen dan dari akademis, sudah berkecimpung banyak dari Bandung sampai di UMN ya berarti ya. Pak Roy Antonius dari sisi akademis dan pemerhati juga, dan pejuang desain grafis baru kita. Mario Utama udah nggak asing lagi ya, dari sisi industri lebih ke praktisi, dari sisi praktisinya. Dan kita tahu lah selama 15 tahun terakhir ini ups and downs of our industry seperti apa. Eka Sofyan, gimana ngomongnya? Ini mirip sama saya sebenarnya sih, praktisi. Kenapa?
Nggak bisa diidentifikasi. Bisa. Sama-sama yang rocker. Kita sama-sama pencinta Iron Maiden gitu ya. Jadi ya rocker semua gitu. Dan kita walaupun Iron Maiden tapi kita suka club project juga. Kita sama-sama pemerhati industri kreatif luar dan dalam, dan sama seperti Eka, saya juga berkecimpung di industri ini. What is it like dari tahun 95, Eka dari tahun 98 ya? Berarti ya. Di branding maupun di desain maupun di akademis juga kita sama-sama ngajar, bahkan pernah beberapa kali sekelas juga di salah satu universitas di Jakarta. Nah, yang saya bisa simpulkan bahwa you're talking about turbulence in proses belajar mengajar sekarang ini. Gak dipungkirin semua anak pada kesulitan, apalagi dosennya. Kalau anak-anaknya aja pada sulit untuk belajar, kita juga sebenarnya mesti apa istilahnya, mensinergize, mengkoordinat, dan bahkan beberapa dosen mesti mengadaptasi akan turbulensi teknologi itu sendiri, Pak, dan rekan-rekan semua. Di industri, tadi ngobrol sama Mario kemarin juga kita sempat diskusi, dan nggak bisa dipungkirin sekarang ini pemahaman akan desain, dinamika akan desain yang sebenarnya problem solver itu makin tinggi dengan yang namanya teknologi ini gitu. Jadi you're saying about social media specialist yang bisa desain. Terus nanti social media visualizer yang bisa desain juga gitu ya. Jadi sebenarnya content creator yang bisa desain, semuanya masih balik situ. Yang dikatakan Eka tuh nggak lain nggak bukan adalah the truth, kebenaran. Kalau seandainya kita mau ngomong values, it cannot come from outside. It has to be from inside. Itu yang saya juga sangat setuju dan sangat rasakan bahwa ini kalau kita ngomong santai ya, kita ngomong jujur aja nih. Kita mikir sekarang susah turbulence. Aji selalu bilang turbulensinya gimana gini-gini. Nggak kebayang nggak tahun 60-an, tahun 70-an. Terus Pak Hani Karinata masih muda gitu bilang mau belajar desain grafis. Apa tuh desain grafis? Tadi gila lagi kan, coba bayangin. Pak, zaman dulu namanya perancang grafis gitu. Dan kita tahu bahwa tanpa Rolling Stones, Beatles, Deep Purple, ini mungkin nggak bakal ada desain grafis juga gitu loh. Kalau kita ngelihat album cover kaset zaman dulu, kalau kita ngelihat Piringan Hitam, kalau kita ngelihat industri perfilman, emang cuma batik doang yang kita perhatiin kan, enggak kan gitu. Nah ini turbulent semua sebenarnya. Cuman kita menyikapinya seperti apa? Saya rasa nilai-nilai itu datang dari dalam. Itu harus kita sepakati dulu. Mutlak bahwa kalau tujuan kita memang untuk bersaing, lagi-lagi saya akan kembali ke soal transformasi itu bukan datang dari luar dan bukan melulu hanya untuk menjadikan lebih baik karena persaingan ya. Tapi justru nilai-nilai itu sendiri apa? The values. And I think as a person kita tahu bahwa values yang paling utama itu adalah punya integritas. Itu yang paling utama gitu. Kayaknya yang nenek moyang kita punya nenek moyang ngomongin itu selalu soal how to be integrate, how to have integrity. Jadi kalau seandainya muridnya memang mau belajar, saya rasa mau dikasih dosen siapapun, bahkan ada banyak anak-anak yang mungkin kalau kita lihat bukan lulusan dari perguruan tinggi atau bukan apa, tapi bisa lebih sukses gitu ya. Itu karena memang niatnya dari dalam sudah baik. Dan kalau memang kena pernyataan bahwa di industri kita ini banyak sekali turbulence, banyak sekali perubahan-perubahan nilai, ya kita menyikapinya seperti apa. Saya rasa kita harus tetap siap untuk melihat bahwa in every decades, mungkin tiap 2 dekade sekali pasti ada pergolakan yang luar biasa. Kita juga nggak nyangka ya ada the whole pandemi ini, tapi rasa-rasanya asosiasi akademis, industri maupun klien dan juga government itu layak untuk tetap berkolaborasi, tetap saling berdiskusi untuk bisa istilahnya mengupayakan yang terbaik bagi profesi yang kita cintai dan industri yang kita geluti ini. Oke, mungkin ada tambahan-tambahan sedikit dari Mario, dari Roy. Silakan, tadi mungkin ada yang ketinggalan. Jangan live 2 nih, nggak apa-apa. Kalau kayak gini nih. Kita diskus santai aja. Oh, 10 menit. 10 menit. Save by the bell tuh berarti. Silakan. Mungkin harapan atau bahkan pemikiran yang pengen disampaikan dari akademis.
totally agree dengan Bro Mario, Kang Eka, sama Bro Niko. Intinya kalau dari pendidikan saya rasa saya setuju. Yang namanya turbulence itu nggak bisa dipandang sebagai suatu faktor eksternal. Kita harus bisa punya imunitas. Karena bagaimanapun juga pergerakan teknologi ini rasanya nggak mungkin dibendung loh. Jadi saya pikir betul tadi mencari social media spesialis yang bisa ilustrator, atau mencari seorang ilustrator yang bisa social media spesialis. Nah ini kita jadi udah kecampur-campur, ketuker-tuker. Dan kalau misalkan di bidang saya, kami punya fakultas ilmu komunikasi, kita punya fakultas seni dan desain. In the end, semua dua-duanya klaim bahwa merancang sebuah konten Instagram dan YouTube itu bagian dari masing-masing. Nah, kita akan terus campur dengan bidang-bidang keilmuan yang menurut saya nggak perlu lagi diperdebatkan gitu. Kalau kaitannya dengan media, ya menurut saya dia akan terus berubah. Saya setuju bahwa yang namanya perubahan itu, saya lebih melihat ini bukan sebagai time management, tapi sebagai mind management. Saya selalu tertarik sama, justru inspirasi saya datang bukan dari para pelaku desain grafis luar maupun dalam, maupun saya bukan berarti ya kita banyak tokoh-tokoh yang hebat termasuk Pak Hani, tapi saya malah justru terintrik gitu dengan contoh misalkan Will Goldfarb, Grant Achatz, itu mereka semua chef-chef yang menghadirkan banyak penciptaan nilai yang baru. Saya setuju tuh. Saya bukan mengecilkan arti kata make up artist kan, cuma betul gimana caranya kita bisa memberikan nilai baru, menciptakan sesuatu tuh nggak mungkin cuma berdasarkan brief. Nah, kalau kita bilang kita jadi problem solver, ya seringkali kita cuma hanya membereskan masalah orang. Dipikir-pikir kita jadi kayak tukang benerin benang kusut gitu kan, klien datang kasih masalah gitu. Terus kemudian kita hanya memberikan solusi berdasarkan batasan-batasan budget dan yang lain. Saya sekarang bergerak di bidang politeknik. Kita punya dua kenal bidang yang ada sarjana terapan, ada sarjana akademik. DKV, desain grafis, ilmu terapan, atau ilmu yang memang memikirkan bagaimana perkembangan desain 10, 20, 30 tahun lagi ke depan. Saya pikir dibanding kita bicara soal dikotomi itu, saya lebih berpikir bagaimana kita bisa menciptakan imunitas bagi para desainer, baik itu di industri maupun di akademisi, sehingga saya jadi kangen sama zaman-zaman dulu waktu Mas Aji bikin majalah Versus, lalu kemudian ada satu majalah lagi yang saya nggak bisa sebut lagi namanya, tapi selalu dari dulu itu mahasiswa nyarinya majalah itu kalau mencari inspirasi visual. Tapi kalau mencari inspirasi yang sifatnya ide, nyarinya Versus. Nah, saya pikir DGI ini benar menjadi pilar yang bisa membawa menurut saya inspirasi desain grafis yang benar, pahami. Dan kita butuh itu gitu. Karena bagaimanapun juga desain grafis yang benar ini walaupun tidak ada rumusnya, tidak ada kitabnya, tapi kita sama-sama tahu bahwa ada kaidah yang kita bangun berdasarkan sejarah panjang dari yang namanya komunikasi visual maupun grafis. Yang kalau tadi diingatkan sebagai penutup, kalau saya dari pendidikan, saya sih berharap ini kolaborasi ini terus ada. Bahkan diskusi ini masih terlalu singkat ya buat kita lakukan dalam ini. Ini panjang banget dan saya pikir bukan harus debat, tapi akan terjadi pertukaran ide yang sangat banyak untuk bisa menentukan what's the next desain grafis Indonesia chapter 10 gitu, yang akan kita terus buat, dan peninggalan Pak Hani akan terus berkembang, bukan menjadi hilang gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Untung tadi Mas Adi dibilangnya Versusnya bagus ya. Tapi desainernya di sebelahnya soalnya. Ada mau ditambahin, Pak? Jadi kalau dari saya sih sangat singkat aja sih. Kalau dari saya sih sebenarnya kita lihat turbulence itu bukan cuma hanya sesuatu yang kita evaluasi. Kalau menurut gue sih ini adalah opportunity yang bisa justru kita terus maju. Karena kalau kita hidup nggak ada masalah, kalau kita hidup nggak selalu aman-aman aja, ya kita juga akan stay average di situ sih. I think yang mungkin yang kalau dari sisi saya sih yang saya rindu adalah sebenarnya kalau bisa tuh yang kita balikan lagi seperti kayak dulu sih.
I think the reason why kenapa Google itu dia tuh bikin kantornya itu open. Kalau misalnya kalau zaman dulu kan kita kan ngomong tentang kantor kan very industrial, ya, very terkekang, terkotak, ya kan. The reason why Apple itu bikin konsep mereka tuh open karena memang kita tuh bisa idea sometimes just spark in conversation like today, hari ini ya kan kita lebih dekat lagi. Kalau kan kayak ketemu you bro Niko udah 10 tahun juga gue nggak ngobrol. Kita kalau pandemi 3 tahun ya kan 4 tahun. Pretty much kita juga jadi caveman gitu, lama-lama kayak sudah jadi tinggal di dalam sebuah goa ya gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa lebih giat lagi sih. Saya tahu kita pasti semua ada kesibukan, kita ada ya namanya ya nafkah masing-masing yang kita pasti sibuk. Ya semoga tuh kita mesti untuk masa depan kita mesti meluangkan waktu lebih lagi sih untuk kita bisa ada kata-kata bagus dari teman saya kemarin adalah memenangkan jiwa untuk yang barunya ke depannya, kan untuk ya masa depan kita seperti itu. Ya hopefully itu sih kalau titipan saya sih mungkin lebih banyak lagi. Siapa tahu mungkin diundang ke UMN, Binus. Siap. Mungkin ya bisa lebih kenal lagi, ya kan? Seperti itu ya Pak. Thank you Mario. Thank you. Eka mungkin nambahin sedikit lagi. Apa ya? Supaya hati kita tetap hangat gitu ya. Jadi maksudnya supaya nggak membingungkan. Pertama, kenapa ini turbulensi ya si penciptaan nilai ini? Biasanya kita tuh belajar desain karena contoh kasus, gitu ya. Nah itu kayaknya kalau mau penciptaan nilai udah nggak bisa lagi, gitu ya. Jadi gimana caranya belajar desain itu bukan dari contoh kasus, tapi dari logika-logika, nilai-nilai yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu kita, gitu ya. Jadi pikiran-pikiran mereka yang sebetulnya bisa membuat bisa dijadiin contoh, gitu ya. Jadi kita contohnya itu harus berupa pikiran-pikiran, bukan berupa kasus-kasus konkret, gitu ya. Nah kalau itu ciri-cirinya gampang gitu ya. Jadi kalau masih ngajarin pakai contoh kasus itu artinya masih added value, gitu ya. Jadi maka yang diperlukan bukan metode-metode aja, gitu ya, tapi logika dari metodenya atau metodologi, gitu ya. Jadi pikiran terhadap cara-caranya, bukan cara-caranya, gitu ya. Jangan resepnya ya. Iya, bukan resepnya, gitu ya. Nah, kayaknya gitu ya. Gimana caranya supaya orang bisa pindah ke penciptaan nilai itu adalah mulai menghilangkan ingatan-ingatan, mulai menghilangkan ingatan-ingatannya, tapi berarti kan berdasar ingatan, gitu. Nah, yang parah itu sebetulnya dia tidak banyak baca literasi, gitu ya, macam kayak gini, gitu ya. Dia tidak literasi itu kan baca tulis, ya. Dia kurang membaca dan dia kurang menuliskan. Ini kan sebetulnya kita ngomong ini menuliskan, ya. Berarti kan tulisan kita itu harusnya berdasarkan dari pikiran kita, bukan nerusin pikiran orang lain, gitu ya. Jadi membacanya membaca pikiran orang lain, tapi menuliskan pikiran kita, gitu ya. Itu baru literasi jadinya. Nah, jadi kayaknya untuk supaya kita nggak frustasi, gitu ya. Salah satu kenapa dalam kegiatan kita itu ada yang disebut profesional, gitu ya. Mungkin harus mulai didefinisikan ulang. Orang yang profesional itu adalah orang yang sangat pingin ikutan bertanggung jawab terhadap profesinya. Ciri-cirinya kan ikut kalau lagi ada acara kayak gini, gitu ya. Itu tuh dia berarti kayak pengen ikut tanggung jawab sama profesinya. Nah, kalau profesional ala added value itu yang gitu tuh, yang apa namanya, yang senang tepat waktu, gitu ya, yang gitu-gitu ya, yang arahnya menuju ke sana. Nah, kalau saya sih mengajak, gitu ya, kepada rekan-rekan sekalian supaya jadi profesional, ikutan ADI, ikutan IDEA, ikutan DGI, gitu ya, sebagai cermin dari profesionalisme kita. Amin, betul sekali. Thank you Eka. Waktunya cuma tinggal 1 menit, saya coba rangkumkan bahwa kalau kita
finalize ya bahwa saat ini kenyataannya desain itu adalah jawaban, desain itu adalah pemikiran, desain itu adalah proses, desain itu adalah tanggung jawab, betul sekali ya, dan desain itu adalah nilai. Itu yang perlu kita sama-sama sepakatin, sama-sama pikirkan ulang, bahwa oleh sebab itu kita semua bukan cuma bangga jadi desainer grafis, tapi juga memahami penuh dan benar-benar responsible about it. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai itu nggak lain nggak bukan datang dari kita semua, dan untuk bisa memahami itu, saya pengen jujur nih bahwa dulu waktu mudanya, ngomongin sekitar 20 tahun yang lalu, saya mengagumi karya-karya Handika Dinata karena airbrush dan segalanya itu saya mengagumi gitu. Tapi saya makin kemarin saya lebih mencintai Pak Hani karena tulisannya, bukan cuma karena karyanya gitu, tapi karena penulisan dan pemikirannya. Itu yang nomor 2 sebagai penutupnya. Dan yang paling terakhir, kameranya di mana? Oke, sini. Yang paling terakhir sebelum this is all end, saya menghimbau, ini juga kenyataan nih bahwa ternyata yang datang ke acara offline atau offsite-nya nih masih sedikit offsite-nya, yang di online moga-moga lebih banyak ya. Yang terakhir saya pikir gini, ini tadi kan dibilang bahwa kita diskusi nggak bisa kelar ya sekarang ya. Tadi ngomong apa lagi, desain adalah nilai, desain adalah tanggung jawab. Kayaknya kita lanjut lagi, sebulan lagi di rumah Pak Hani kita bawa kopi. Ya, kita di rumah Pak Hani kita bawa kopi sendiri, kita bawa pisang goreng, gitu, segala macam. Buat teman-teman semuanya, terima kasih, dan buat Ismi Haji, buat Olin, buat Pak Hani terutama, selamat ulang tahun dan thank you, stay safe. Adi kan jadi moderator udah bawaan. Iya. Gak bisa enggak, pasti Mas Niko bawaannya pengen banget jadi moderatornya. Jadi memang di sini betul sekali ya, pemaknaan dari turbulensi dan juga menciptakan nilai itu merupakan pekerjaan keras ya teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah berhenti bersemangat. Kita menggelorakan semangat dari Pak Hani ya, berupa pikiran-pikirannya yang luar biasa sekali. Dan mungkin buat kami sebagai pendidik juga ya, semoga bisa membawa value-value-nya, udah mas, value-value dari Pak Hani, pikiran-pikirannya Pak Hani itu bisa menjadi kita bawa ya di dalam ruang-ruang kelas juga. Dan benar banget ya, ayo kalau moga-moga pandemi sudah usai, kita bisa membuat lagi acara-acara onsite ataupun bisa hybrid ya, luring, daring, dan akhirnya kita bisa bersua lagi dalam acara-acara yang seru dalam lingkungan desain grafis Indonesia ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita juga ingin merayakan 15 tahun ya bertambahnya usia DGI, dan ada kue yang kelihatannya enak banget ya. Jadi kita pengen mohon kehormatannya Pak Hani untuk memotong kuenya sebagai simbolis aja. Moga-moga DGI bisa berumur panjang ya, selalu membawa semangat yang baik buat kita semua. Mari Pak, kita mulai. Mana Pak, silakan. Kepada bapak-bapak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Keren banget. Jadi Bang. Tadi gua juga tadi. Iya begini. Biasa kalau pakai masker dia Ada pisaunya pasti di sana. Ada. Ini kita sapi dulu. Mangga silakan. Kita ucapkan doa ya dalam hati. Semoga Haji,